Ibu Dwi Woro Retno Mastuti yang sangat-sangat saya hormati dan sangat-sangat saya kagumi. Saya tidak pernah bisa melupakan jasa Anda yang telah melestarikan bahkan mengembangkan wayang potehi di Persada Nusantara ini. Silahkan Ibu Dwi Woro, tolong Anda berkisah tentang perjuangan Anda mengembangkan wayang potehi. Silakan. Ya, dibatasi waktu ya Pak ya, pastinya. Terima kasih Pak Jaya Suprana yang sudah mengundang saya dan teman-teman ini Rumah Cinwa Persista ya. Juga para sahabat potehi bisa berbagi di acara Jaya Suprana Show. Sepertinya ini adalah pertemuan kedua setelah sekian lama ya, kurang lebih tahun 2017 atau 16 begitu. Potehi Show di gedungnya Pak Jaya. Dan itu juga titik balik dari kegiatan Potehi Rumah Cinwa karena waktu itu Pak Jaya menanyakan apakah bisa dibuat yang berbeda dari potehi yang sudah dikenal. Misalnya pakai gamelan. Oh bisa Pak. Betul-betul waktu itu kami latihan tapi kami memang harus terus berlatih dan berinovasi untuk mendapatkan potehi baru di zaman baru ini. Kalau ditanya misalnya sejak kapan, saya sering ditanya begini Pak, sejak kapan dan mengapa kok ngurusin potehi? Sejaknya sih sudah lama ya, sejak tahun 2000 sebetulnya dan sampai sekarang memang masih terus berlangsung dan bahkan dari sekedar research yang menjadi kewajiban sebagai seorang dosen, akhirnya ada Sanggar Budaya Rumah Cinta Wayang yang di kependekannya adalah Cinwa, yang tak lain juga Cina Jawa yang merupakan studi saya, dan kemudian menjadi Cinwa lainnya yaitu Cinta Wayang. Saya ingin menyapa dulu teman-teman saya yang hadir di sini. Terima kasih sudah bergabung ikut melestarikan potehi dengan cara masing-masing, dan ini adalah sebuah berkah bahwa kita masih bisa akhirnya melihat potehi hadir di zaman milenial ini. Ada satu hari tim muda potehi Rumah Cinwa mengikuti kegiatan UNESCO yang memang tujuannya untuk branding aktivitas budaya yang digeluti oleh anak-anak muda. Kemudian salah satu dari mereka ditanya, kenapa kamu ikut potehi? Kan nggak mungkin dianggap kurang keren gitu ya. Tapi jawabannya buat saya luar biasa. Potehi, dia menjawab potehi itu menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Nah sejak itu kami sepakat lebih kegiatan lagi untuk menyebarluaskan potehi ini di kalangan anak muda dengan cara pembaharuan di potehi itu sendiri. Kemudian pergerakan potehi sampai sekarang masih terus dilakukan dan memang agak seperti drop begitu di masa pandemi. Ya semua merasakan, tetapi semangat teman-teman muda itu luar biasa dan kami menyebarluaskan potehi melalui virtual online, dan teman-teman muda itu juga yang mengemas acaranya. Nah, terkait tadi kalau saya kenapa meneliti potehi, karena
nggak ada yang ngurus, saya bilang gitu. Iya betul, betul, betul. Nggak ada yang ngurus, digletak aja gitu, udah selesai. Kan Bu Woro bukan orang Tionghoa ya, terus kenapa? Kan saya orang Indonesia dan Potehi juga ada di Indonesia juga bukan baru 5 tahun, tapi barangkali sudah sejak migrasi masyarakat Tiongkok Selatan itu ke Nusantara. Jadi ya udah 200-an tahun barangkali. Nah kalau kemudian Potehi masih ada, terpreservasi di Gudo, itu Pak Jaya yang saya anggap sebagai titik balik bahwa awalnya Potehi itu dikenal di Semarang. Yang memperkenalkan adalah Pak Tio Tionggi. Kemudian saya riset terus ya, ternyata bukan di Semarang tetapi di Gudo, 13 km dari Jombang. Ya, dekat Namanya dengan apa Bu Margeri? Kotanya namanya apa? Gudo, Pak. Gudo. Oh, ya, ya. Di Jombang, di sebuah kelenteng Hon San Kiong namanya. Itu ada keturunan dari Pak Hok Klei, biasanya namanya Pak Tony. Dia mewarisi dari buyutnya, tapi mereka mengerjakannya juga tidak woro-woro gitulah, karena memang bukan Woro Masuti Pak, tapi woro-woro itu ya berkabar ya. Kalau Potehi itu kan wayang para dewa, jadi memang hanya diselenggarakan di kelenteng. Dan setelah Gus Dur mencabut larangan Pak Harto itu, zamannya Orde Baru, barulah aktivitas Potehi itu mulai dilirik ya, dilirik. Nyun Sewu mungkin yang lirik saya dulu Pak, ngelirik cilek-cilek gitu ya. Terus loh, kok saya dapat inspirasi Potehinya tuh justru di Jerman Pak. Jadi nggak di Jakarta, nggak di Indonesia, nggak di Jawa. Pada saat saya riset naskah-naskah Cina Jawa yang disimpan di Berlin. Oh, di itu ceritanya Berlin, panjang. Kenapa Pak? di Berlin ya, Iya Pak, di Berlin. Itu dalam bahasa apa Ibu? Bahasa Jawa Pak. Oh, waduh, gila ya. Jadi ya sebetulnya masih banyak Pak, saya belum selesai dengan riset ini. Ibu kok bisa tahu kalau ada warisan data di Berlin tentang wayang Potehi? Kok bisa tahu? Ya pertama itu karena saya waktu itu beli buku di buku Loa ya, di buku Loa yang ada di UI di kampus. Bukunya kok lucu, gambarnya kilin. Terus di situ judulnya Wayang Kulit Cina Jawa Yogyakarta. Nah saya buka-buka, ya, artinya buku murah lah 5.000-an ya. Ternyata isinya harta karun Pak. Jadi saya tahu di situ dari Prof. Seltman dari Tübingen menulis sebuah artikel yang menyatakan bahwa di Berlin itu tersimpan di Berlin Bapak itu di Jerman ya? Iya, makanya saya tertarik. Loh, kok bisa biasanya kan di Leiden, ya. Ini kok bisa di Berlin? Ini yang saya kaget, Bu. Iya Pak, itulah banyak kejutan Pak kalau di Potehi. Saya juga, loh di Berlin ya? Nah, naskah Jawa itu berisi naskah lakon wayang Pak sebetulnya. Naskah lakon wayang kulit Cina Jawa yang notabene bisa dipakai juga untuk lakon Potehi karena ceritanya Si Jin Kui Wan Tong, kemudian lupa Pak saya, cerita-cerita Tiongkok klasik yang ditulis oleh Gan Tuan Sing, tulisan tangan Pak, Hono Coroko Pak. Waduh, gila. Wah, hebat sekali Bu. Iya, kemudian saya kejar ke sana lah untuk bisa untuk bisa dikumpulkan bersama dengan teman-temannya serupa yang ada di Leiden, di Prancis sama di Jawa. Di Prancis di mana?
di Perancis itu memang koleksi pribadi Ibu Claudine, Pak. Ibu Claudine Salmon, seorang peneliti diaspora Cina sebetulnya beliau. Nah, beliau punya juga. Nah, saya diberi kopinya. Sampai sekarang belum terbaca karena tulisannya kecil-kecil. Dan jumlah halamannya ada sekitar 1000-an gitu, Pak. Jadi saya, aduh, nyerah dulu deh gitu. Ya, itu naskah-naskah yang di Berlin. Kemudian Potehinya juga ada di Jerman, di Berlin, di Dahlem Museum, dan di waktu itu di Uberlingen koleksinya Pak Walter Angst almarhum. Dan saya kejar juga ke sana begitu, kurang lebih. Repot sekali. Ya sekarang Pak Walter Angst kan sudah nggak ada, koleksinya yang luar biasa itu ribuan dipindah ke Yale University, Pak. Wah, oleh siapa? Oleh keluarganya. Oh, kenapa kok ke Yale University? Karena mereka nggak percaya sama Indonesia. Aduh. Ya, itu. Padahal saya sudah melakukan pendekatan dengan Pak Angst. Dan sebetulnya beliau mau juga dipindah ke Jogja ya. Tetapi waktu itu karena kalau saya mondar-mandir ke Jerman kan nggak ada Pak dananya Pak ya, saya email tapi terus beliau sakit ya sudah, terus beliau pergi ya. Oh, sekarang tapi di Yale ya, tapi Ibu yakin bahwa itu ada di Yale ya? Ya Pak, saya mengikuti prosesnya, proses perpindahannya dengan kontainer ke Yale, dan saya disertakan lah gitu untuk menyaksikan melalui ini ya pemberitaan surat menyurat kami dengan ada teman di Yale yang kemudian mengabarkan ke saya, dan waktu itu sudah dibuka oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono. Kanjeng Sultan Jogja yang sekarang sudah dibuka, sudah diresmikan di Yale. Jadi saya ditunggu sebetulnya ke Yale untuk melanjutkan penelitian saya tentang Potehi dan wayang kulit Cina Jawa. Jadi makin jauh Pak, makin jauh. Ya, tapi malah mengglobal jadinya kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, kami sangat terharu bagaimana Anda itu telah menjadi utusan yang maha kuasa untuk menyelamatkan wayang Potehi. Anda benar, kalau tidak ada Anda, saya yakin, saya tahu wayang Potehi, tapi saya akan hanya mengenang masa kecil saya, saya menonton tapi nggak mungkin saya sekarang berjumpa dengan seorang yang tahu benar mengenai wayang Potehi, dan menurut saya sekarang ada Anda ini yang harus dirawat baik-baik oleh bangsa Indonesia supaya Anda jangan cepat-cepat meninggalkan dunia fana ini, dan untuk Anda bisa lebih banyak lagi mempersembahkan bakti Anda untuk mahakarya kebudayaan bangsa Indonesia ini. Dan saya terharu sekali kepada Anda. Anda kan pendiri Cinwa ya? Iya Pak. Ya, Pak. Kalau saya betul-betul sangat menghormati Anda karena Anda kan Cinwa ini kan katanya singkatannya kan cinta wayang, tetapi sebetulnya ada lagi akronim ini adalah Cina Jawa. Iya Pak, betul. Nah, di sini Anda membuktikan bahwa istilah Cina itu bukan istilah yang buruk. Ya, betul, itu dari dulu kan namanya memang Cina kita ya di situ. Jadi iya Pak. Betul. Ya, dan saya juga kalau kemana-mana, kalau saya ngomong Tionghoa itu orang-orang nggak ngerti, termasuk orang-orang Cina, teman-teman saya yang di Cina nggak ngerti Tionghoa itu apa, saya bilang ya. Tapi kalau saya bilang Cina,
Mereka tahu it is Chinese, ya China, Yes. China, ya di situ. China. Jadi Betul. saya terima kasih sekali, justru Anda sebagai kebetulan bukan etnisnya itu, tapi Anda malah berbuat lebih banyak untuk etnis itu, untuk menurut saya itu peradaban ya, peradaban itu memang ya betul lah kalau ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Iya. saya sangat terharu ya, dan saya lihat ibu pun juga tadi juga mengusap air mata juga karena karena Anda juga merasa kan bahwa ini bukan satu kebetulan. Ini pasti ada maksudnya semua. Kenapa kok ada orang namanya saya nggak hafal-hafal, Dwi Woro Retno Mastuti. Ya kok kenapa Dwi Woro Retno Mastuti kok sampai kober-kobre, kober-kobre. Kober-kobre ngurusi Potehi gitu. Nah, sekarang kalau gitu saya mau belajar dari Anda, sebetulnya Potehi itu apa? Potehi, ayo, itu apa Bu? Potehi itu memang kan dari Fujian ya Pak, jadi dari bahasanya tuh Hokkien sebetulnya. Po itu artinya kain. Kain. Kain ya. Oh, itu kainnya itu, yang ya, anunya. Kainnya itu, ya pokoknya ini kainnya gitu ya. Oke. Terus kainnya itu kantong. Oh, tahu itu kantong. Iya, hainya putihnya itu wayang. Tetapi ada juga istilah lain, budaisi itu istilahnya apa ya, bahasa Mandarinnya gitu. Apa? Bapak jangan tanya banyak-banyak ya soal Mandarin, saya nggak ngerti Pak. Saya juga nggak ngerti, nggak apa-apa. Ibu keliru pun saya nggak ngerti, kalau ibu keliru nggak apa-apa. Saya cuma tahu itu, lebihnya saya nggak tahu. Tapi waktu namanya siapa itu, Bapak yang ada di Jerman, Walter siapa? Walter Angst ya. Beliau Chinese. Bukan, Jerman Swiss. Loh kok Ang? Dia nobleman dari bangsawan Swiss Pak. Namanya Ang kan? Angst. Sebetulnya kita bilang marah gitu deh Bang. Angst. Oh. Kan angst bahasa, tapi tahu Pak. Ang itu kalau dalam bahasa Chinese-nya itu nama itu Ang itu nama marga. Oh begitu ya Pak. Makanya saya tadi pikir itu beliau Chinese, ternyata orang Swiss. Jadi ini orang Swiss ketemu orang Jawa ngurusi wayang Potehi, wes gak karu-karuan, kober-kober kabeh. Karepe apa saya juga nggak tahu Pak. Nah begini, saya nggak pernah lupa kan Anda menerima anugerah Muri untuk pergelaran wayang Potehi Damar Wulan. Iya Pak. Ya itu menurut saya masih ingat benar ya. Ya maksudnya memang mudah ya, menyuruh Anda, ayo bikin wayang Potehi, dengan lelakon Jawa ya, bukan lelakon tapi saya kagum sekali bahwa Anda memilih Damar Wulan dan kemudian Anda telaten banget, kober banget membuat pakaiannya itu loh Bu. Itu tolong Anda ceritakan, Anda membuat pakaiannya wayang itu bagaimana itu? Nah, kalau wayang Potehinya, yang wayang Potehi klasik ya bahasa saya ya, itu memang dibuat oleh para penjahit khusus lah di Gudo di Ketulungagung. Tetapi kalau untuk Potehi Damar Wulan atau Potehi Jawa bahasa saya, istilah yang saya berikan untuk gelaran Damar Wulan ya sebenarnya ya pengetahuan yang melatar belakangi kami saja Pak. Jawa
Oh iki yo pakaiane zaman dulu, zaman wulan kan nggak kembang-kembang toh. Tetapi lurik atau polos, Ah, terus oh pakai ya 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 ya. udeng, pakai selendang. Tapi karena yang kencono wungu tuh nggak bisa dikembeni ya, jadi ya udah pakai selendang. Potehi nggak bisa dikembeni ya sudah. Karena prinsip kantongnya tetap harus Iya, dipertahankan. kantongnya kan kalau nggak bisa kan Iya, nggak bisa menggerakkannya tuh. dimainkan Ya. gitu. Ya. Nah, Nah, yang menjahit kemudian teman kami yang memang telaten juga menjahit barang yang cilik-cilik ini, Pak. Jadi sampai sekarang namanya Bu Ikem, saya pelihara. Ya, seperti Bapak tadi saya harus iya, dipelihara, Bu Ikem ingon, juga harus saya pelihara. diingoni. Diingoni. Nah, kemudian bergerak seiring waktu, kami membuat istilahnya potehi urban, Nah, yang ya, apa karakternya mengikuti ya wajah-wajah seperti kita. Anda punya contohnya? Ini, Pak. Oh, Nah, ini. nah, Anda sudah membuat lelakon urban. Ya, ini kami sudah membuatnya untuk edisi Natal tahun lalu kalau nggak salah. Oh, untuk Natal jadi tentang kelahiran Yesus. Iya, Wah, waktu itu tentang ini aja, bukan kelahiran Yesusnya, tetapi budi pekerti dari hikmah Natal lah begitu, bahwa Natal itu memberikan juga pencerahan kepada setiap orang dikala dia sedang susah, sedang sedih. Jadi cerita seorang anak kecil yang oh di ya, mengerti ya. Jadi kisah manusia sekarang yang merayakan Natal begitu kan ya, betul, dan ya. menerima Jadi hikmah Natal. hikmah Natal waktu itu. Nah, yang Anda pegang ini siapa? Yang Anda pegang ini siapa ini? Ini mungkin Woro zaman dulu barangkali, Pak. Jadi kalau tergantung cerita, Pak. Kalau kita mau bercerita tentang siapa ya, di sini ada teman saya nih, ada Bu Ari, ada Bu Esi. Jadi dia jadi Bu Esi. Tapi ketika Natal dia jadi seorang ibu yang lain. Karena karakternya nih ibu sebetulnya gitu. Oh, Nah, kalau saya pakai yang Jawa, ya berarti ya keluarga Jawa gitu. ya 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 ya. Wah, Ya. jadi Ini belum jadi. jadi Ibu sebetulnya Anda ini siap untuk mau dimanapun andai kata sekarang ada orang Jerman mau bikin wayang potehi kisahnya Siegfried ya Anda siap ya bikin ya? Semoga Pak, insya Allah. Ya toh? Karena pengrajinnya juga Wah, nggak gampang Pak. waduh. Oh ya itu yang di salah satunya. Yaitu koleksi kami sekarang. Ibu, ibu, udah ini yang maksudnya wayang itu ya, wayang kulit itu ya. Ya betul Pak, wayang kulit Cina Jawa. Nah ini teman-teman muda saya yang militan itu, militan. Wah hebat. Yang mainstream. Ada juga Dava itu yang berkebutuhan khusus juga ikut main potehi, Pak. Wah hebat ya. Jadi bisa dia, Pak. Terapi, Pak itu. Iya. Ya maaf ini saya saking ketariknya sampai maju begini karena sampai dimarahi oleh sutradaranya oke. Oh, jadi ini Anda sekarang punya tim ensemble ini ya, Ibu? Iya, Pak. Betul, iya. Bagus, Bu. Bagus sekali. Bagus, Ibu. Ya, ada gamelan. Kadang kami mengiringi permainan potehi dengan gamelan. Ah, dahsyat. Ini apa, Bu? Ini apa? Ini wanlewa. Oh, wanlewa.
Bapak pernah dengar Wan Lewa? Iya, si Jin kui anunya si Teng San, Teng Iya, San. istrinya Teng San, Hmm. The Warrior Princess kalau Ya nggak itu salah ya. sebetulnya Mulan kan? Mulan Betul itu ya ya. Pak. Ya, Mulan yang klasik istilahnya. Iya, Mulan yang aslinya. Ya lah, daerah. Ya ini pertunjukan di mana, Bu? Maaf tadi mana ya? Nah itu. Ini di Kelenteng, Pak. Apa? Lakonnya apa? Waktu itu si Jin Kui atau Oh, Sun si Jin Gokong Kui. gitu. Wah, ya, wah. Ya, kebanyakan kalau di Kelenteng mintanya si Jin Kui, Pak. Iya, 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 iya. Bu, andai kata nanti ada Natal sudah dekat ya, anunya, tapi udah pakai anunya, tapi ada kata tahun depan ada satu gereja ingin membuat satu pegelaran hari Natal dengan kisah kelahiran Yesus. Wayang Potehi ada siap? Mudah-mudahan. Tahun lalu kami main di ini, Pak, Gereja Asisi Tebet, Pak. Apa lakonnya? Waktu itu apa ya? Lupa saya, Pak. Bukan tentang kisah Natalnya, tetapi tentang manusianya juga kalau nggak Iya, salah. iya. Tapi ini saya bayangkan ya, Bu, anunya, apa? Itu tentang kelahiran Yesus Kristus itu, ya. Tetapi diperankan dengan Wayang Potehi. Betul, Pak. Iya. Anda betul. siap? Mudah-mudahan siap, Pak. Pokoknya semangat. Oke, nanti saya coba bicara dengan sahabat saya yang sangat saya hormati, yaitu Kardinal Suharyo. Oh, iya. Ya, Matur nuwun. itu Nggih, Pak. beliau itu orang yang sangat terbuka dan beliau Bhinneka Tunggal Ika betul-betul, ya, bahkan saya menghadiri pelantikan beliau di Vatikan. Saya bukan Katolik loh, Bu. Saya bukan Katolik. Tetapi Iya, Pak. ya, tapi saya benar-benar menghormati beliau sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Indonesia. Nah, ini tidak tahu kenapa kok saya seperti dapat sesuatu bisikan, kamu coba bikin itu, minta Ibu Woro bikin pergelaran kelahiran Yesus Kristus pakai Wayang Potehi, dipergelarkan di satu gereja katedral Katolik. Yes. Anda Islam kan? Iya, Pak. Nah, Yes, keren kan? Nah, saya Kristen Protestan. Nah, pokoknya kita komplit. Nanti saya Kalau suruh. di Potehi udah nggak pakai agama, nggak pakai. Nah, makanya. Hebat, Bu. Nah, menurut Anda itu apalagi yang saya belum tanya, tapi menurut Anda perlu kita ketahui tentang perjuangan Anda terus tanpa henti untuk bukan melestarikan, mengembangkan Wayang Potehi. Oke, ya, betul, Pak. Silakan. Mengembangkan, betul. Silakan. Sekarang kami ini mau ulang tahun, Pak, yang ke-7 ya. Secara natural sepertinya kami masuk pada proses pengembangan, yaitu pada pengadaan wayang-wayang boneka-boneka Potehi yang saya uji cobakan sebetulnya mengikuti rupa atau wajah dari teman-teman pengurus dan anggota Potehi. Jadi saya sedang menyiapkan 30 karakter kurang lebih. Untuk apa? Jadi untuk menarik minat, untuk menarik anak-anak. Jadi sekarang ini anggota Potehinya kan muda-muda, Pak, angkatan 20 mahasiswa ya. Ayo nanti wajahmu bikinin boneka Potehi. Ya wajahnya ya ada wajah saya, ada wajahnya Deska, ada wajahnya Dale, ada wajahnya Fani, ada wajahnya Bu Ari, Bu Esi, ya Pak Uki, itu semua dijadikan boneka. Ibu, supaya itu gagasan yang sangat cemerlang, hebat itu, hebat. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ya, betul. Ini sedang proses memang, karena pengrajinnya hanya satu, yaitu di Jogja. Nah, Ibu, sekarang saya tanya, pengrajin itu hanya satu. Beliau usianya berapa?
Wah, udah 50 lebih, Pak. Nah, Bu, mengenai kaderisasinya bagaimana, Bu? Susah, Pak. Saya mati langkah kalau udah kaderisasi. Mati langkah. Jadi Bapak Pardi ini yang untuk spesialis karakter Jawa atau karakter warga pada umumnya itu harus saya rawat juga, Pak. Jadi kalau di Potehi itu perawatannya tanggung renteng, nggak cuma saya aja. Oke. Dan Ibu itu semua Ibu lakukan swasembada nggih. Ndak ada. Alhamdulillah, Pak. Swasembada. Nah, begini, Bu. Sebenarnya menurut saya ini tugas pemerintah. Tugas ini kewajiban pemerintah untuk mendukung perjuangan Ibu. Nah, begini, Pak, Bu. Saya nggak janji apa-apa, saya nggak berani janji, tapi saya akan coba menghubungi teman saya yang kebetulan Dirjen Kebudayaan, yaitu Mas Hilmar Faris, yang menurut saya sangat-sangat peka, karena beliau itu dulu pegas LSM pejuang yang sangat dekat dengan rakyat. Makanya kemanusiaannya tinggi sekali. Nah, ini tadi saya kaget sekali mendengar Pak siapa itu yang di Jogja, Pak siapa namanya? Pak Supardi, Pak Pardi. Nah itu, aduh Pak, nah itu kalau dia nanti, kalau dia tidak ada kan, dan siapa yang bikin, Bu? Wah, saya harus hunting lagi, Pak. Hunting lagi, harus terus bangkit, harus terus semangat. Mencari ya, tapi hunting, tapi kan itu butuh. Saya sedang cari di ini, Pak, di Bandung. Jadi wayang Potehi itu kan family-nya wayang golek ya. Pinter Anda. pinter Anda. Ya betul sekali. Ya, Pak. Jadi saya kira Anda benar sekali. Ke Giri Harja. Nah, ke Giri Harja, tapi saya pernah coba untuk membuat pesan. Tapi waktu itu kurang berhasil gitu karena mungkin tangan pengrajin golek untuk membuat kepala Potehi yang Tiongkok, yang Cina itu agak gimana gitu ya, Pak ya, agak gemuk atau bagaimana, mukanya lebih besar, harusnya kan 5 cm kurang lebih pakemnya kalau untuk ukuran. Nah, saya akan coba lagi, tapi pandemi ya saya belum bisa jalan-jalan. Iya, saya mengerti. Coba nanti saya bahas sama teman saya. Coba saya minta petunjuk beliau, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu perjuangan Dwi Woro Retno Mastuti ini. Ya kan, itu kalau enggak, negara kita kehilangan sekali loh itu kalau sampai itu pengrajin pembuatnya itu. Nanti gini aja, Bu, nanti tolong Anda buatkan juga satu wayang Potehi dengan saya, bentuknya saya. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Nanti saya buatkan, tapi Bapak harus sabar ya. Oh ya pasti. Proses panjang. Enggak apa-apa. Pokoknya pokoknya ada deh. Pokoknya tapi kalau Anda kata saya mati duluan juga nggak apa-apa kan, nanti saya diabadikan dalam bentuk wayang Potehi gitu. Bapak, ya Pak, pokoknya sing kelakon aja lah gitu ya. Tapi gini, itu kacamata bisa ya? Wayang Potehi pakai kacamata bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Ya. Karena ya kalau gundul kan gampang. Ya, Bapak malah bagus, Pak, jadi irit. Nggak perlu apa ya. Tapi mungkin problemnya kacamatanya itu, Bu. Nanti ya. Iya, Pak. Itu ciri khas Bapak ya. Iya, sama Ibu kan. Oh iya, sama Pak. Pokoknya kacamatanya bunder aja, Bu, bunder gitu. Mukanya juga bunder, sudah lah gampang. Bunder semua itu anunya. Mungkin mirip kali ini, mirip Bapaknya. Ini masih masih nggak bunder, Bu, itu kurang bunder. Oh, belum ya. Bunder ser gitu anunya. Nah, selain membuat inovasi baru itu tadi, kami juga sedang menyiapkan ini, Pak, yang kurang kami menyadari adalah film dokumenter. Jadi
tidak ada satu orang pun yang mau bikin film dokumenter. Itu kan duitnya akeh, Pak. Jadi ini saya nggak mampu untuk, belum ada sineas muda yang aku Rano duitnya loh, ini ayo kita bikin, kita sama-sama. Tetapi ya puji Tuhan lah ya. Kemarin ini belum ada 1 bulan, itu ada dulu dia mahasiswa saya ikut kuliah bahasa Jawa dasar. Dia ikut dia teknik Pak, mahasiswa teknik UI. Terus tiba-tiba mengontak saya untuk dia sedang bikin film. Saya tanya, kok kamu kenapa? Saya ini Bu, hati saya lebih ke film daripada urusan teknik komputer. Akhirnya kami bekerja sama. Saya bilang, kamu kalau mau nyemplung bikin film Potehi harus ini ya, sabar ya. Karena satu, saya sendiri juga merasa sedih karena dalangnya sudah meninggal 2. Rajinnya tinggal 2. Kemudian makin sedikit dipentaskan gitu. Jadi informasi yang ada di buku saya dulu itu harus direvisi. Tidak lagi sesuai dengan kondisi yang sekarang. Oh ya, siap. Nah akhirnya setelah itu berkumpullah teman-teman sineas muda yang bergabung untuk membuat film Potehi. Belum jalan Pak, tapi sudah langkah yang kecil ini menjadi langkah yang besar kemudian. Tahun 2022 harus ditandai dengan semangat yang lebih baik lah begitu. Jadi sekarang kami sedang siap-siap. Ya moga-moga acara wawancara saya dengan Mbak Retno, Woro aja, Pak. Mbak Woro Retno, ya. Nama Anda ini kan bisa Dwi, bisa Woro, bisa Retno, bisa Mastuti kan? Nah biasanya saya dipanggil Woro Mastuti Pak. Oh Woro Mastuti, ya. Kenapa kok Retnonya dihilangkan? Jadi nama Woro Mastuti itu awalnya Woro Mastuti, kemudian dari yang saya, kemudian bapak ibu saya nambahin karena anak kedua Dwi. Oh, Dwi. Lah Retnonya, Retno. Yeah. Retnonya dari mana? Retnonya itu tambahan dari orang tua, Ratna ya, Ratu Manikam begitu ya. Kalau Woro Mastuti itu berita bahagia. Woro-woro ya. Woro-woro aja, tukang woro-woro ya. Ternyata benar Pak, tukang woro-woro. Dan woro narator juga ya. Woro itu juga orang yang berkisah kan. Betul, berkisah aja, tukang dongeng. Makatan. Nah, itu begini Bu, pertanyaan saya. Kita kan di Kota Tua Jakarta kan saya tahu ada museum wayang. Betul. Wayang Potehi ada dalamnya. Ada. Oh. Kemarin baru hari Selasa, hari apa ya? Rabu saya berkunjung ke sana. Memang kendalanya lagi Pak, tidak ada tenaga yang merawat wayang-wayang itu dengan baik. Akhirnya ada Pak Giri dulu, tapi sudah. Akhirnya saya menyampaikan ke Pak Kepala Museum, Pak, saya akan jadi relawan di museum wayang. Judulnya tugasnya adalah nyimpeng saja, ngisis, kemudian membungkus dengan kertas asam. Nah tentu saya akan ajak-ajak teman-teman saya, ayo dong, daripada kita gosip-gosip, kita melakukan sesuatu yang lebih. Ya, enggak apa-apa Bu, sambil ambil gosip juga kerja kan bisa. Iya kan? Benar-benar. Ya. Malah justru gosipnya muncul di wayang ya Pak. Kalau perlu bikin lakon gosip. Benar Pak, ya baik, nanti saya bikin lakon gosip. Nanti yang wayang Potehinya dengan penontonnya berdialog, berikan gosip. Interaktif Pak. Interaktif nah, betul. Kan, kalau wayang Potehinya Rumah Cinwa itu interaktif Pak. Jadi ngobrol. Mungkin waktu Damar Wulan dengan Bapak belum ya? Belum ya. Ya itu satu arah ya. Ya, waktu itu satu arah. Tetapi kemudian kami mencoba interaktif supaya
penonton itu juga terlibat dalam pementasan wayang potehi tersebut. Hebat. Gitu. Ibu memang bukan sekedar pelestari tapi pengembang. Ya, dan Anda menciptakan hal-hal yang baru. Ya, sebetulnya kan juga wayang ini kan Anda ingat film The Sound of Music kan? Ingat Itu Pak, di dalam itu juga ada wayang potehinya Austria kan? Iya Pak, Iya, itu sering puppet, iya. iya papet kan ada Iya, itu. iya, Dan saya iya. pernah nonton opera di Praha. Yang main Oh, papet semua. Tapi opera betul-betul operanya Mozart itu. Kalau nggak salah Rigoletto. Tapi Rigoletto. nggak ada manusianya pemainnya pakai papet semua. Iya, Pakai. memainkan. Iya, hebat Iya. Bu. Wah, Itu saya suka. keluarganya potehi juga. Hebat Bu. Baik Bu. Nah begini, waktu saja yang membatasi kita. Nah sekarang ada pertanyaan. Nah ini dia. Saya ini dari Pak Iwan Ivan Budiman. Saya antropolog. Iya. Saya ingin mengetahui what, who, where, when wayang potehi. Wayang potehi itu apa? Setahu saya Pak Tony Harsono membuat museum wayang potehi di Gudo Jembang. Ya, Ibu tadi cerita. Betul ya. Mereka juga membuat wayang potehinya. Nah, ini bagus sekali pertanyaan dari Pak Ivan Budiman. Silakan. Iya, seperti awal tadi ditanyakan oleh di awal pertemuan ini, potehi itu memang wayang kantong ya. Kemudian mengenai Pak Tony, beliau memang sudah saya ceritakan di awal adalah pelestari sebetulnya ya, meneruskan tradisi keluarganya di Kelenteng Gudo. Nah, beliau punya pengrajin potehi Pak. Nah, yang memang membuat potehi secara rutin untuk kebutuhan bisa dijual, bisa dimainkan atau sebagai souvenir begitu. Tapi beliau bertahan pada bentuk wayang potehi yang klasik, yang klasik ya. Ya, nah, betul, ya. Jadi masih diproduksi wayang potehi itu di Gudo. Iya. Oleh yang namanya Pak Supangat. Di lain pihak ada satu pengrajin juga namanya Pak Kuwato, itu di Tulung Agung. Itu juga memproduksi wayang potehi tapi sifat diri. Dia terima pesanan-pesanan dia. Nah, dia sedang mencoba membuat wayang potehi dengan karakter umum, wajah-wajah pada umumnya. Gus Dur sepertinya sedang diuji cobakan. Saya pesan udah 6 bulan belum dibuatin Pak. Jadi ya nanti setelah ini saya tanya lagi. Iya. Nah, sementara mungkin Pak Iwan sudah membaca buku saya karena ini tentang what, why, who, and how itu semua ada di buku saya sebagai buku pengantar wayang potehi di Indonesia. Ibu ada di situ nggak bukunya? Coba kalau ada Ibu tunjukkan supaya Pak Iwannya itu. Nah ini. Saya juga punya itu. Ya dulu saya hadiah untuk Bapak ya. Nah dia ada 2 memang. Nah itu Ibu nulisnya wayang potehi Gudo. Iya Pak. Karena Gudo is is the place bahwa preservasinya ada di sana sebetulnya. Iya, jadi ya itu seperti kalau operanya Wagner itu Bayreuth. Bayreuthnya situ. Iya, Pak. Ngaten. Jadi saya harus menghormati Gudo sebagai
Ya, preservasi Potehi begitu. Itu letaknya di mana, Ibu? Saya kok jadi kapan-kapan kalau masih hidup mau mau berkunjung ke sana. Gudo. Dari Jombang itu 13 kilo. Tanya kecamatan cilik banget, nggak ada di peta. Ada deh Mbak di peta ini, di peta. Mungkin kalau Google Map nanti saya aturi ke Bapak deh di Google Map itu. Mau dari Mojokerto itu sekitar 1 jam kurang lebih ya dari Mojokerto. Jadi ke arah selatan. Kalau dari Jombang, kira-kira 10 menit. Iya, dari Jombang dekat sekali, cuma 10 menit Pak, 15 menit. Dan kalau itu di situ ada kelentengnya, Bu? Iya, kelenteng dan museum wayang. Museum wayang itu baru sekitar 2 tahun, 3 tahun ini. Tapi kalau kelentengnya tua? Kelentengnya tua memang, tetapi museum wayangnya baru dibangun. Nah, kelentengnya namanya Ibu ingat? Hong San Kiong. Itu yang mendirikan keluarga Pak Tony Gunawan? Bukan, warga Tionghoa yang dulu menjadi sepertinya kulit tebu. Di sana dulu ada pabrik gula dibangun sekitar 1800 begitu. Dan waktu itu kan masyarakat Cina kan memang diberdayakan, kurang lebih migrasi lah ya Pak. Kemudian mereka menyebar dan kemudian Belanda membuat pabrik gula, kemudian menanam tebu, dan kulinya adalah warga imigran waktu itu. Dan mereka punya pecinan waktu itu di Mojo Agung. Mojo Agung itu dekat Gudo juga. Gitu. Jadi sekarang pabriknya sudah tidak ada, pabrik gulanya. Tapi kelentengnya masih ada, nggak? Kelentengnya masih ada, dan sisa-sisanya berupa dam, namanya itu air, itu masih ada, masih bangunannya masih bagus gitulah, terpelihara gitu. Berarti dan disitulah sebetulnya perkebunan tebu, dan ketika mereka istirahat atau ada acara ritual, mereka ke kelenteng memainkan Potehi. Jadi Ibu kan hebat sekali kan, dari kita bicara wayang Potehi yang itu merupakan warisan kebudayaan, tetapi kemudian kita bisa juga belajar sejarah yang semula kita nggak tahu kan, tapi kita bisa di situ. Wah, Ibu, terima kasih sekali, Ibu. Masih ada pertanyaan lagi? Oke, Pak Ivan, apakah Anda sudah puas tadi dengan jawaban itu? Sebaiknya Anda ke Gudo lah untuk melihat itu semua. Apa yang dan buku. Yang penting beli itu bukunya Ibu. Di Gramedia ada kan, Bu ya? Nggak ada, Pak. Ada kan? Buku itu tidak dijual secara terbuka di toko buku, tetapi bisa diperoleh secara online di banyak toko buku online, Pak. Oh, ya syukurlah. Nah, Pak Ivan itu jawaban ada di situ semua. Iya. Ya. Oke, Bu. Kalau begitu sebagai penutup apa yang Ibu ingin sampaikan kepada kita semua? Ya, tentunya saya berharap bahwa Potehi ini benar-benar jembatan ya, atau perekat kebinekaan dari keragaman budaya yang ada di Indonesia, dan bisa diterima oleh semua kalangan dengan adanya dengan adanya pembaruan, inovasi-inovasi di bidang Potehi sendiri atau di wayang pada umumnya. Karena Potehi itu lucu dan unik ya. Iya. Mudah sekali hilang kalau nggak hati-hati, karena bisa dilipat begitu. Dan yang kedua, tentunya saya berharap bahwa jangan sungkan-sungkan untuk mementaskan Potehi. Karena Potehi juga syarat akan nilai-nilai budi pekerti, nilai moral ya, yang bisa membangun karakter manusia Indonesia.
tidak harus apa ya, merasa oh iku kudu wekku. Nah, begitu loh Pak. Iya, benar Bu, benar sekali. Itu punya kita semua, Potehi itu Iya, betul. akulturasinya sudah luar biasa. Mm. Jadi marilah kita menghargai karya anak bangsa begitu. Dan yang juga ini ingin saya sampaikan, mudah-mudahan tahun depan kami bisa pentas lagi di Surabaya. Nyun Sewu mungkin ada Pak Anton di sini. Beliau adalah Ketua Yayasan Ubaya yang selalu setia juga mengundang kami ke Surabaya untuk bertemu dengan dalang-dalang klasik, Pak. Oh iya? Wah, bagus sekali. Jadi festival Potehi. Festival. Ya? Adik-adik muda ini berinteraksi juga dengan dalang-dalang sepuh begitu. Biar nggak kehilangan akarnya, Pak. Iya, luar biasa. Wah, hebat sekali. Iya. Jangan lupa, Nyun Sewu Pak, jangan lupa klik follow IG-nya Rumah Cinwa. Iya, terima kasih. Ibu Dwi Woro Retno Mastuti, kami nggak punya apa-apa, tapi nanti kami akan kirim ini sebagai ucapan terima kasih atas perkenan Anda untuk tampil di Jaya Suprana Show dengan tema Wayang Potehi. Tepuk tangan untuk Ibu Dwi Woro Retno Mastuti.